bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kita akan bahas sedikit tentang ASI ya. Ada yang bertanya, Bu, kenapa sih ASI saya kok cuma sedikit? ASI sedikit. Jadi ASI yang sedikit itu faktornya banyak ya sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi ASI jadi cuma sedikit itu banyak sekali. Di antaranya adalah gizi ya. Gizi itu ya kan secara langsung ya kalau gizi itu. Terus juga istirahat dari ibu ya. Kita kembali lagi pada gizi ya. Jadi pada saat hamil, pada saat menyusui ya, ibu itu harus makan lebih banyak ya, lebih banyak daripada ibu yang hamil. Hamil itu lebih banyak daripada ibu yang enggak hamil. Ibu menyusui harus lebih banyak daripada ibu yang hamil. Paham ya di sini? Nah, oke. Tidak hanya tentang gizi ya, itu kalau intake ya. Ini kita bicara intake aja. Tidak hanya tentang gizi, akan tetapi ibunda juga harus banyak minum air ya. Airnya, karena apa? ASI itu kan juga air ya. Kalau minumnya cuma sedikit, gimana bisa diproduksi untuk ASI-nya? Kan ya. Jadi minum itu minimal minum air putihnya aja itu 12 gelas sehari ya. Belum lagi nanti bunda kalau habis lahiran itu kan kayak mengeluarkan hormon-hormon yang masih ada di dalam tubuh, sehingga ekskresinya banyak banget ya, bukan cuma buat ASI-nya aja. Jadi keringatnya banyak, untuk urinnya banyak ya. Itu jadi kebutuhan cairan itu jauh lebih banyak daripada wanita yang tidak menyusui ya. Jadi tadi gizinya harus ya, gizi saya nggak usah bicara panjang lebar tentang gizi. Airnya harus cukup, juga jaga istirahatnya ya. Istirahat harus cukup, harus banyak istirahat pada ibu yang menyusui ya. Terus juga bunda jangan stres. Stres ini akibatnya ke produksi ASI itu tinggi sekali ya. Jadi kalau bunda itu stres, dapat tekanan ketika bunda menyusui, itu ASI-nya juga berkurang. Oke. Terus berikutnya lagi adalah jarang disusui ya. Jarang disusukan. Kalau jarang disusukan itu justru ya proses pembuatan ya, proses produksinya itu menurun ya kalau jarang disusukan. Jadi lebih sering untuk disusukan ya, diberikan kepada si kecil itu jauh lebih bagus dan akan jauh lebih banyak nanti untuk produksinya ya. Semakin bunda tidak disusukan, semakin produksinya menjadi sedikit. Oke. Terus jadi seumpama ya, ini kembali lagi ya untuk produksi tadi ya. Seumpama ada anak yang hanya disusui saja sama yang ditambah dengan susu formula ya, ASI-nya akan lebih banyak pada anak yang ASI saja. Karena apa? Karena susu formula itu udah mengurangi, si kecil udah kenyang dikasih formula. Jadi untuk menyusunya, untuk meneteknya itu durasinya akan lebih sebentar ya. Semakin sering disusui, semakin banyak untuk produksinya. Semakin banyak susu formulanya, semakin sedikit ASI-nya. Jadi kalau bunda pengen kembali ke ASI ya, relaktasi ya. Jadi kalau bunda pengen benar-benar kembali, dikurangi dotnya, dikurangi untuk susu formulanya, sedikit dikurangi, perbanyak ASINya, semakin lama semakin banyak ya. Sebenarnya ASI cukup kok, asalkan bunda tepat ya, udah
memberikan menjalaninya dengan tepat ya. Terus berikutnya juga karena KB hormonal ya, karena hormon ini ya. Hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh si ibu pada saat menyusui ya, terutama adalah yang mengandung estrogen ya. Ini akan menekan atau gimana ya, produksi ya, ASI ya, kualitas dan kuantitasnya dia akan berkurang, jauh berkurang untuk produksi ASI-nya. Jadi seumpama ya, kalau dia menyusui, terus dia pakai KB yang 1 bulan suntikan atau pil KB yang kombinasi ya, itu akan ASI-nya akan jadi sedikit ya, udah sedikit keluarnya, ditambah lagi kualitasnya jadi menurun ya. Seumpama lemaknya biasanya 50 gram gitu misalkan ya, sekarang tinggal 25 gram. Biasanya ibunya nggak ngerasa berdosa. Anaknya yang ngentit, apa namanya, kalau orang Jawa bilang ngentit ya, netek terus nyusu terus, itu ibunya marah-marah biasanya, netek terus biasanya saya pernah lihat soalnya ya, seorang ibu yang si kecil itu nyusu terus, lama nggak ada yang disedotnya, nggak ada, karena produksinya dia sangat berkurang gitu. Padahal kesalahan ada di ibu, dia salah dalam memilih alat kontrasepsi ya. Dia gunakan yang namanya alat kontrasepsi yang mengandung estrogen dari yang 1 bulan, suntik KB yang 1 bulan sama yang pil KB yang kombinasi. Jadi kalau bunda menyusui harus pakai pil KB yang menyusui atau suntikan yang 3 bulan. Jadi jangan gunakan yang 1 bulan untuk suntikan itu ya. Jadi itu terus juga kurang istirahat ya. Kalau kurang istirahat, bunda juga bisa mengurangi dari produksi ASI. Juga perawatan. Jadi kalau kurang dirawat ya, itu bisa mengurangi produksi ASI ya. Jadi dengan perawatan payudara itu bisa meningkatkan produksi ASI. Mengapa perawatan ini perlu dilakukan? Kadang ya kalau nggak pernah dirawat itu puting susunya buntu, itu bisa terjadi ya. Jadi karena saluran banyak, kalau buntu artinya salah satu itu kan nggak bisa dialiri gitu. Jadi lama-lama bisa macet salah satu produksi pabriknya karena pabriknya banyak cabang-cabang itu terkumpul di muara ASI, akhirnya bisa dikeluarkan. Nah kalau ada yang nggak beres satu, nah akhirnya kan jadi menurun gitu produksinya. Oke, itu yang bisa disampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk bunda semuanya ada di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dunia Bidan.